Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk puji menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa yang dalam kerajaan surga. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kayak punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, senantiasa Tuhan dalam naungan-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu Tuhan, dalam kebaikan-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa Tuhan pujian penyembahan kami Tuhan dari hati kami Tuhan. Syikiarayalaya Bapa. Mari kita katakan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari dari awal kita katakan bersama-sama, kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari dengan hati kita katakan lebih lagi buat Tuhan. Ku hidup
menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Engkau layak, Yesus, Engkau layak Tuhan. Oh, layak disembah, disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan, ku hidup. Ku hidup Karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber kehidupan kami ya Bapa. Mari katakan, kami hidup untuk menyembah-Mu. Mari angkat suara kita lebih lagi untuk Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Angkat tangan-Mu, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah, Yesus, Kau yang layak, layak untuk disembah, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak, Kau layak disembah, Yesus Tuhan, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari angkat tangan kita sembah, Dia katakan, Kau yang layak. Mari semua Tuhan angkat suaramu sampai ke tahta Tuhan. Engkau layak disembah, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Yesus, Kau layak Tuhan, Yesus Tuhan, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami mau menyembah-Mu, layak,
Engkau layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari kita katakan dengan lembut, katakan, Kau yang layak. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau layak disembah, di dalam roh Tuhan dan kebenaran ya Bapa. Ini kami datang menyembah-Mu. Engkau layak disembah, layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Engkau layak untuk disembah. Yesus Kristus Tuhan yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, ditinggikan. Kau yang layak, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau Tuhan yang layak disembah. Mari kita puji Dia, mari kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Shikire alaya makaraya alaya makaraya. Ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Shikire alaya makaraya alaya makasikire. Sembah puji hanya bagi-Mu Yesus. Syukur bagi Engkau, terima kasih Yesus. Kami
kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau layakkan kami ya Tuhan untuk dapat memuji-Mu ya Bapa. Engkau layakkan setiap kami untuk dapat menyembah-Mu. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Mulialah nama-Mu Yesus. Ku bawa sembah syukurku bagimu. Mari semua naikkan syukurmu. Engkaulah yang kudus, Engkaulah yang hidup, yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Mari semua bangkit bersama-sama naikkan pujian-Mu. Allah yang kudus, Allah yang Allah yang kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. ditata suci-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. mari semua katakan lebih lagi. Allah yang Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Suci-Mu kami menyembah. Disanjung kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi, Kau Allah yang kudus, Kau kami datang di tata suci-Mu, kami menyembah. sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Yesus, Engkau Raja mulia. mari semua katakan lebih lagi. Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus.
Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ditata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi Kami puja Engkau Raja mulia. mari semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa di dekat kami ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di dekat kami ya Bapa. Untuk menjaga setiap kami ya Tuhan. Kami semua Kau Tuhan Tuhan memberikan kebenaran. Kami semua yang datang bersakit penyakit, Tuhan Yesus Kau sudah menyembuhkan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita bersama-sama. Angkat tinggi-tinggi panji Tuhan. Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Kau yang layak terima hormat. Kau yang layak terima syukur kami. Kira bada 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 bada. Kira kita memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Tuhan malam hari ini. Kau yang layak Tuhan kami tinggikan, namamu kami sembah di atas segala-galanya. Jesus,
Akan bersama-sama. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia kan kuhiraukan. Hanya tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus Tuhan, Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Kau yang layak. Katakan bersama-sama, Kau dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa Besar dan mulianya karyamu, sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Katakan Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak. Kami tinggikan Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak disembah. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus layak, Yesus layak. Yesus layak, layak, Yesus, Yesus Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak, Yesus layak. Pada hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sekali lagi kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kepung tempat ini dengan atmosfer-Mu, dengan kuasa surgawi-Mu di tempat ini. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat kepatan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada perlindungan Tuhan atas Amerika. Kami bangun tembok berapi-Mu di sekeliling Amerika, dari utara, selatan, timur, dan barat. Setiap pintu-pintu kami berkatakan, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jahat, tidak ada yang garang dapat masuk. Setiap celah-celah yang terbuka Tuhan, yang iblis mau masuk, kami berkatakan, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, sekarang kami buka pintu yang baru, pintu lawatan, pintu mujizat Tuhan. Kami ambil jatah kami pagi hari, malam hari ini Tuhan. Kami ambil jatah kami secara utuh, tidak tercecer satu apapun. Kami berkatakan shalom bagi Amerika. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami ambil jatah mujizat kami, kami ambil jatah berkat kami ambil jatah kesembuhan kami ambil jatah sukacita kami pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi presiden Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, apakah putusan yang dia ambil Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berasal daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Kau tepung tempat ini, Amerika ini Tuhan, dengan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang teroris apapun masuk dan bisa masuk atas bangsa ini Tuhan. Kami berkatakan shalom atas Amerika. Dan juga kami tidak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Di dalam masa kampanye Tuhan akan dikendalikan oleh Roh Kudus. Setiap penyebaran hoax, penyebaran intimidasi, provokasi, doktrin-doktrin gelap, iming-imingan, segala yang garang, yang ambisi, yang memutarbalikan fakta, kami lucuti dan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengubah pola pikir, membuka mata mereka untuk melihat dan bertobat. Setiap tuduhan, setiap pernyataan yang mengecam keutuhan NKRI dibatalkan. Mereka akan berbalik kepada NKRI di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataan provokasi, intimidasi, hoax dibuktikan bersalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penduduk Indonesia akan dipenuhi dengan ketujuh roh Allah, sehingga 250 juta jiwa warga bangsa Indonesia bisa melihat dan melihat calon pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami hancurkan segala setiap usaha penyebaran hoax, setiap pencemaran ajaran dan pengarahan isu sara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan shalom bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami perkatakan bangsa Indonesia aman, sejahtera, makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati terjadi atas bangsa kami dan bangsa Amerika. Mari sepakat sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih lagi. Katakan bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung. Kami serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan saudara. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. tetap percaya
Tuhan setia. Mari saudara katakan segala. Tidak ada beban berat apapun yang tidak dapat kami tanggung di dalam Yesus. Engkau Tuhan setia. Mari bersama-sama. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ayo sembah. Terus sembah dalam roh. Ayo terus saudara bebaskan roh. Terus sembah dengan iman. Sembah dalam pengharapan. Bawa setiap beban pergumulan saudara kepada Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Ini hidup yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami taruh hidup kami di altar-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Mari sekali lagi buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Angkat suaramu lebih lagi.
setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Sambil angkat tangan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, Haleluya. kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, Amin. Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik, Yesus sangat Yesus baik. sangat baik, Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Kami percaya malam ini Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik buat kami. Dan biar kami terus berjalan dalam kebaikan Tuhan. Berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi Bapa. Sampaikan isi hatimu buat kami malam ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengajar, mendidik dan melatih hidup kami untuk lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali sekalian. Shalom. Saudara, kita akan belajar dari satu kebenaran firman yang penting sekali dalam hidup kita, sebab ini adalah rahasia agar kita hidup di atas rata-rata dan hidup berbuah lebat. Siapa mau hidup di atas rata-rata, katakan amin. Siapa mau hidup berbuah lebat, katakan yes. Mari kita lihat 1 Tawarik 12 ayat 32. 1 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-32. Ada satu suku Israel yang ternyata diberitahu Tuhan dan dicatat oleh Alkitab punya keunikan yang sangat luar biasa. 1 Tawarik 12 ayat 32. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama, kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1 Tawarik 12 ayat 32. Semua baca keras, katakan amin. Yuk baca 2, 3. Dari Bani Isakar sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel, 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Nah, ada yang namanya Bani Isakar. Nah, Bani Isakar adalah salah satu daripada 12 suku Israel
Dan Alkitab mencatat Bani Isakar ini punya 200 orang pemimpin, kepala, dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai pengertian. Ulangi lagi, katakan bersama saya 2, 3. Orang-orang yang mempunyai apa? Pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Nah, saudara sekalian, ini hal yang penting dalam hidup kita. Saya coba pinjam dalam sebuah terjemahan NCV version, dikatakan begini, they knew what Israel should do. Jadi mereka adalah orang yang tahu apa yang orang Israel harus kerjakan. And they knew the right time to do it. Dan mereka tahu kapan waktu yang terbaik untuk melakukannya. Nah, saya pelajari dari ayat ini, Bani Isakar adalah suku Israel yang punya kecerdasan dalam berinisiatif. Nah, judul khotbah saya malam ini adalah inisiatif. Kata bersama saya keras, inisiatif. 2, 3. Nah, inisiatif itu adalah apa? Inisiatif adalah mengetahui apa yang harus dikerjakan pada waktu yang tepat. Ayo ulangi, kita ucapkan sama-sama definisi daripada inisiatif. 2, 3. Inisiatif adalah mengetahui apa yang harus dikerjakan pada waktu yang apa? Yang tepat. Inisiatif adalah melakukan apa yang benar tanpa diberitahu. Nah, sudah lihat kemari, coba lihat kemari. Ya, fokus. Ada banyak orang percaya, mereka itu tidak pernah tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi seolah-olah mereka hidupnya cuman kayak robot. Nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Nggak tahu yang namanya kehendak Tuhan. Nggak tahu bagaimana cara melakukan itu tepat pada waktunya. Dan ini yang membuat akhirnya kenapa hidup banyak orang tidak berbuah. Jadi istilah kasar gini, pokoknya asal hidup. Ya, tapi nggak ngerti. Nanti besok apa yang aku harus kerjakan yang penting, ini bukan soal kerjaan aja saudaraku ya. Saudara pasti tahu besok harus kerja jam berapa, ya kan? Dan besok harus makan apa, itu saudara mungkin tahu. Tapi lebih daripada itu, ini namanya inisiatif. Saudara dan saya harus mengerti apa yang benar, yang harus dikerjakan, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Setuju? Katakan amin. Nah, keberhasilan akan mengikuti orang-orang yang mempunyai inisiatif. Katakan bersama saya keras, inisiatif. Ini contoh. Ya, coba lihat. Seandainya saudara jadi seorang bos. Tidak ada yang amin. Saudara jadi seorang pemimpin perusahaan. Saudara suka punya pegawai yang punya inisiatif atau pegawai yang tidak punya inisiatif? Jangan jawab dulu. Anda tahu apa pegawai yang punya inisiatif? Dia adalah orang yang tahu persis apa yang harus dikerjakan untuk kebaikan daripada perusahaan tersebut. Tanpa dikomando, tanpa disuruh, dia ngerti hal-hal apa yang harus dikerjakan sehingga akhirnya dia bisa melakukan untuk kebaikan. Sebaliknya ada pegawai lain yang ternyata tidak punya inisiatif. Tidak ngerti apa-apa. Pokoknya kalau nggak diperintahkan, kalau nggak disuruh, ya nggak jalan. Bahkan seringkali kalau sampai nggak dijelaskan dengan detail, sampai mudeng, dia juga nggak bakal tahu. Ayo saya mau tanya sama saudara jujur. Seandainya antara pegawai yang inisiatif maupun yang tidak punya inisiatif, saudara kira-kira Anda kalau harus memilih, milih yang mana? Oke, pasti tahu jawabannya. Itu kan kalau saudara sebagai seorang bos. Nah sekarang saya mau tanya, saudara hari ini sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun kita, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kira-kira saudara punya inisiatif tidak? Nah, Bani Isakar ini adalah Bani yang punya inisiatif.
Dia tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang benar, apa yang membawa kemajuan, dia kerjakan dan ternyata itu juga waktunya harus tepat. Katakan amin. Kenapa? Karena hal yang benar, tapi kalau waktunya nggak tepat, kira-kira apa yang terjadi? Halo, ditahannya kok. Kira-kira apa yang terjadi? Sia-sia. Ini contoh. Ibu-ibu yang pandai masak. Ibu-ibu tahu tidak kapan harus masukkan bumbu yang ini, kapan harus masukkan yang ini, bahan makanan yang ini, ayamnya atau sayurnya, kapan. Anda ibu-ibu harus tahu tidak? Halo? Harus tahu. Seandainya sayur yang harusnya paling terakhir supaya dalam bahasa Hokiannya nggak sampai hancur, nggak sampai nyonyot, saudara itu, tapi Anda masukkan di awal, kira-kira apa yang terjadi? Habis, ya, sayurnya nggak bagus. Nah, Anda harus tahu kan, kita harus ngerti dalam hidup ini apa hal yang benar, apa hal yang penting yang harus kerjakan dan waktunya juga harus tepat. Ini contoh. Siapa pingin punya rumah tangga bahagia? Oke, saudara tahu nggak? Salah satu rahasia supaya rumah tangga bahagia adalah komunikasi. Betul apa betul? Ya, komunikasi. Nah, Anda mengerti? Orang semua sekarang tahu, oh penting supaya membangun komunikasi. Tapi dengar baik-baik, hal yang baik tentang komunikasi, tapi kalau Anda tidak tepat, itu bisa malah berbahaya. Contoh gini, suami pulang kerja capek, istri pasti pingin apa? Ngajak ngobrol. Tapi suami lagi enggak pingin ngobrol. Nah, Anda tahu kan komunikasi penting untuk rumah tangga. Lalu Anda istri, Anda enggak tahu situasi, enggak tahu kondisi suami, pokoknya langsung ngajak ngobrol. Sementara suami lagi pingin. Nah, apa yang terjadi? Ribut gak? Halo, ribut gak? Ribut, kenapa? Istri merasa suami tidak nganggep. Sementara suami nganggap istri cerewet. Loh, ya apa ya? Nah, ini namanya adalah hikmat untuk kita berinisiatif. Katakan amin. Ya, nangkep ya. Saudara contoh lagi. Saudara usul yang baik untuk sebuah kepentingan keluarga saudara. Tapi usulan saudara itu tidak tepat waktunya. Maka apa yang terjadi? Maka bisa membawa kepada hal yang tidak baik. Jadi gini saudaraku, mari kita belajar jadi orang Kristen yang punya inisiatif. Ucapkan keras bersama saya, inisiatif. Ya, karena inisiatif itu adalah merupakan hal penting yang harus kita miliki dan kalau semua saudara terlatih untuk punya inisiatif, tahu persis hal benar apa yang harus dikerjakan, pada waktu yang kapan yang harus dikerjakan, tepat waktunya, saya yakin tahun ini dan seterusnya hidup saudara akan berbuah lebat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, jujur ya, jangan jadi orang yang asal kerja kayak robot. Gak punya inisiatif apa-apa. Waktu terjadi pengurangan karyawan, saya yakin orang-orang yang gak punya inisiatif, itu yang akan diberhentikan. Betul gak? Tapi ada orang karyawan, bahkan supervisornya, atasannya gak nyuruh untuk apa, tapi dia tahu, wah ini banyak sampah. Tanpa diberitahu, langsung dia bersihkan. Nah, ini orang yang extra mile. Nah, ketika pengurangan karyawan, orang demikian dipertahankan tidak? Dipertahankan. Nah, mari kita belajar. Jangan kemudian saudara dan saya berkata, oh ini rakyatnya enggak fair, agensi atau apa enggak fair. Tapi mari kita periksa, apakah selama ini saudara jadi karyawan, apakah saudara menjadi seorang pengusaha, atasan atau pelayan Tuhan, atau ibu rumah tangga yang punya inisiatif. Kata bersama saya, inisiatif, 2, 3. Nah, pertanyaannya sekarang, inisiatif apa yang harus kita miliki? Yang pertama, inisiatif memperbaiki diri sendiri. Inisiatif memperbaiki diri sendiri. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa kita ini harus mau terus bertumbuh, berinisiatif untuk memperbaiki diri untuk jadi lebih baik.
Ya, ada beberapa orang aja. Yang lain pokoknya begini nih hidupnya. Saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya itu harus jauh lebih baik lagi. Katakan amin. Ya, salah satu value yang sedang kita bangun adalah excellent. Excellent itu artinya apa? Enggak asal-asalan. Jadi untuk mencapai excellent, saudara dan saya harus berinisiatif untuk terus setiap hari memperbaiki diri. Mari kita lihat Amsal 26 ayat 12. Amsal 26 ayat 12. Alkitab berkata demikian. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak. Ayo, ini orang bijak atau tidak sebetulnya? Halo? Bijak apa enggak? Enggak, menganggap dirinya bijak. Padahal apa? Enggak bijak. Nganggap dirinya pinter, padahal enggak pinter. Nganggap dirinya paling hebat, padahal tidak hebat. Nah lihat, dikatakan begini. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, nganggap dirinya udah baik, nganggap dirinya sudah pandai, nganggap dirinya sudah paling hebat, maka Alkitab berkata, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Artinya gini, saudara. Orang bebal, keras kepala, itu masih lebih punya pengharapan dibanding dengan orang yang menganggap dirinya sudah apa? Bijak. Kenapa? Karena orang bebal asal dia sadar, iya ya aku ini bebal, aku mau perbaiki diriku. Itu masih punya hope, harapan untuk dia berubah jadi baik. Lah tapi kalau orang sudah merasa paling pinter, merasa pokoknya ya begini terus, selamanya saya begini, cara saya bekerja begini, maka hidupnya itu enggak akan ada harapan. Saya coba baca ayat ini dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Orang yang bodoh sekali, bukan cuma bodoh, bodoh sekali, masih lebih baik daripada orang yang menganggap dirinya pandai. Kalau yang anggap itu repot. Ada orang anggap ini, aku ini sudah rohani, padahal masih rohana. Masih mending daripada itu lebih parah daripada orang kalau ngarep, aku ini masih banyak kesalahan, aku mau bertobat, aku mau jadi lebih baik. Itu masih mending, masih punya harapan. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya paling hebat, orang sudah merasa baik, orang sudah merasa pandai, ya sudah. Selamanya orang demikian tidak merasa perlu memperbaiki diri. Ya Pak ya. Orang demikian selamanya tidak merasa perlu belajar lagi. Nah, satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya setiap hari. Saya harus terus mau belajar, memperbaiki apa yang saya lakukan daripada hari kemarin. Hari ini dan hari esok harus lebih baik daripada hari kemarin. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan amin. Nah, inisiatif memperbaiki diri sendiri ini penting. Kenapa? Dengar, tidak ada siapapun juga yang bisa mengubah hidup saudara. Kecuali siapa? Ya kita sendiri. Ada orang tukang marah-marah. Tapi kalau dia merasa oke, ya sudah. Siapapun ngomongin, siapapun memberi nasihat, dia tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena dia merasa oke saja. Tapi lebih baik orang merasa, iya ya, sadar aku ini pemarah. Aku harus belajar bisa sabar, punya penguasaan diri. Tuhan tolong aku mau belajar terus sabar. Kira-kira orang itu satu hari bisa jadi orang yang berubah tidak? Ya. Amin. Loh katakan amin. Kalau saudara sudah merasa gini, saya ini selamanya gak akan pernah bisa bahasa Inggris. Selamanya gak bisa bahasa Inggris. Ya sudah, hopeless, gak ada harapan. Tapi kalau ada orang sadar, Inggrisku parah itu ya toh. Inggrisnya Inggris apa? Indonesiaan ya toh. Tapi walaupun sudah tua, aku mau belajar lebih baik belajar. Nah orang demikian satu kali kira-kira bisa improve tidak? Bisa improve. Amin saudaraku. Amin. Kalau sudah berkata begini, rumah tanggaku ya sudah kayak begini, nggak mungkin bisa dipulihkan, nggak mungkin bisa harmonis. Lah kalau sudah begitu, maka nggak akan ada harapan keluarga kita jadi lebih baik. Nah, mari kita berinisiatif memperbaiki diri sendiri. Untuk apa? Terus belajar jadi lebih bijaksana dan lebih dewasa. Amin. Ada nggak banyak ketidakdewasaan kita? Nah, itu yang diam itu bahaya, nggak pernah berubah. Dia merasa sudah dewasa padahal masih. Nah, saya mau tanya jujur, ada nggak banyak kekanak-kanakan dalam diri kita? Ada nggak?
Nah, puji Tuhan, yang ngomong berani keras itu nanti masih ada harapan, saudara. Amin. Ya kan? Ada nggak banyak ketidakbijaksanaan dalam diri kita? Ada nggak? Nah, asal Anda ngakui jujur. Nah, orang kalau mengakui jujur kesalahan kekurangannya, itu masih lebih baik. Itu titik awal untuk satu kali dia bisa berubah jadi lebih baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Amin. Lalu terus memperbesar kapasitas. Kapasitas bisa diperbesar melalui apa? Ini loh, pikiran dulu diperbesar. Apalagi, ini loh, hati diperbesar. Jangan dikit-dikit kemudian pesimis, ngadepin apapun terus kemudian curiga, dan kemudian saudaraku berpikir sempit. Ingat, pikiran itu ibarat parasit. Anda tahu parasut penerjun tuh. Hanya berfungsi kalau apa? Dibuka lebar. Nah, kalau kita berpikiran sempit, apa-apa langsung curiga, apa-apa langsung berasumsi jelek, maka kita tidak akan pernah jadi lebih baik. Apalagi terus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mau enggak? Mau enggak? Punya semangat enggak? Sudah mau enggak? Apapun yang Anda kerjakan, aku mau jadi lebih baik daripada kemarin. Enggak usah sibuk bersaing dengan orang lain. Bersainglah dengan hari kemarin saudara sendiri. Katakan amin. Aku mau ya, aku jadi papa yang lebih baik. Suami yang lebih baik. Tiap hari aku mau improve. Aku mau jadi ibu, jadi istri yang lebih baik. Aku mau jadi anak yang lebih baik. Jadi orang tua yang lebih baik. Nah, orang kalau punya semangat terus memperbaiki diri, inisiatif demikian, orang tersebut satu kali akan hidupnya berbuah dengan lebat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Kata bersama saya, terus memperbaiki diri sendiri. 2, 3. Yang kedua, inisiatif yang harus kita miliki adalah inisiatif menyenangkan hati Tuhan. Inisiatif menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keren banget. Mazmur 116 ayat 12. Ayo kita lihat Mazmur 116 ayat 12. Pemazmur Daud berkata apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Apa? Segala kebajikannya kepadaku. Siapa yang sadar? Betapa banyaknya kebajikan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah diberikan buat kita. Pertanyaannya, saudara mau gak punya hati kayak Daud? Tuhan, engkau sudah terlalu baik bagiku. Bagaimana sekarang caranya aku bisa menyenangkan hatimu? Bagaimana caranya aku bisa membalas kebaikanmu? Nah, kenapa Daud jadi orang yang benar-benar dicintai Tuhan? Karena Daud punya kelebihan, dia punya inisiatif untuk rindu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Anda ingin menyenangkan Tuhan atau membuat Tuhan sedih? Mau? Mari kita belajar, kita punya inisiatif. Ayo coba, sekarang coba inisiatif saudara apa? Kira-kira supaya Anda bisa menyenangkan hati Tuhan, apa yang Anda mau lakukan? Loh, ini kan enggak tahu apa, ini enggak punya inisiatif saudaraku. Ayo coba saudara semua orang-orang kreatif dan inisiatif, dan amin. Ya, kira-kira contohnya apa? Apa yang Anda bisa lakukan? Hal yang sederhana aja untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi. Hah? Nolong orang lain, apalagi? Nolong orang lain kan menyenangkan orang itu, ya kan? Nah, tapi menyenangkan Tuhan gimana caranya? Hah? Ayo dong, terus menyembah, apalagi? Hah? Baca Alkitab. Itu sesuai Alkitab, apalagi? Bawa jiwa, apalagi? Nah, pinter kan? Sudah punya banyak inisiatif kan? Pertanyaannya, ngelakuin nggak? Nah, orang nggak cuman punya inisiatif tapi harus tahu kapan melakukannya. Katakan amin. Hal sederhana yang kita bisa lakukan untuk berinisiatif menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Mari kita meningkatkan kedewasaan rohani kita. Aku dulu kalau kanak-kanak rohani, ya kan, hidupku masih kacau. Aku terus hidup dalam dosa.
Sekarang kalau aku dewasa rohani, aku nggak mau nyakiti Tuhan. Aku nggak mau nyakiti Roh Kudus. Aku pengen buat Tuhan bangga. Dulu aku digoda sama AI itu, langsung aku jatuh dalam dosa. Sekarang aku digoda sama noni siapapun, tetap aku hidup kudus. Amin. Dulu aku digoda untuk ke kasino, langsung jalan. Sekarang aku tegas berkata, tidak kasino lagi. Aku mau terus ke BMC Philadelphia untuk ibadah. Amin. Dulu datang suka terlambat kebaktian. Suka bolos. Sekarang kalau dewasa rohani apa? Malah nggak muncul lagi, saudara. Halo? Nginep di gereja. Ya. Boleh di bagian atas ya. Jadi selama kita belajar inisiatif apa yang kita bisa lakukan untuk lebih menyenangkan Tuhan. Iya. Aku selama ini kanak-kanak rohani. Dikit-dikit kalau sampai aku nggak dijawab doa, aku marah, kecewa. Sekarang walaupun aku nggak dijawab doanya oleh Tuhan, aku tetap percaya pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, saudaraku. Ya kan? Nah, termasuk melayani Tuhan lebih baik. Mari kita juga membawa jiwa bagi Yesus. Itu yang menyenangkan Tuhan. Lihat, sampai Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata apa? Satu jiwa bertobat, itu satu surga bersorak-sorai. Amin. Amin. Saudara, Anda pernah ingat enggak kisah Romeo and Juliet? Pak, saya enggak ingat Pak. Yang saya ingat Romeo and Microlet. Lah itu lain lagi. Saudara tahu Romeo and Juliet? Ya kan? Nah, Anda tahu ya, itu kisah percintaan. Tapi Anda ngerti enggak? Siapa yang pernah tahu persis nonton filmnya atau pernah baca buku kisahnya, angkat tangan. Cuman sedikit. Yang lain taunya apa ya? Prabowo sama Jokowi yang taunya. Ahok lagi saudara ya. Nah, Anda tahu kan? Singkatnya hubungan cinta Romeo dan Juliet ini ditentang orang tua kedua belah pihak. Kenapa? Karena orang tua kedua belah pihak, Capulet dan siapa? Ya, Montague itu ternyata musuh bebuyutan. Benci sama yang benci. Nah, waktu anaknya dua-dua saling cinta, enggak setuju orang tuanya. Singkatnya apa terjadi? Akhirnya si Juliet akhirnya mau dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria lain, ya kan? Lalu Juliet ngapain? Mati. Padahal tidak mati beneran. Ngapain? Minum obat tidur yang membuat dia kayak mati. Tapi nanti pada waktu tertentu dia akan apa? Bangun lagi. Nah, si asisten atau pegawai pelayan daripada Juliet itu orang yang dipercaya. Ngirim surat. Supaya surat itu dibawa kepada Romeo. Padahal ini matinya cuman pura-pura. Nah, jadi pada waktu mau dinikahkan dengan pria lain oleh orang tua Juliet, Julietnya mati. Wah, orang tuanya sedih, ya toh, calon suaminya juga sedih. Lalu kemudian singkatnya dibawa di depan dari rumahnya untuk dikuburkan. Bukan dikubur, masuk dalam sebuah kayak tempat di basement daripada gereja, ditaruh di sana lebih dulu. Dan Anda tahu sudah, ternyata ada temannya Romeo yang lihat Juliet dikutong mati. Lalu dia kaget, langsung naik kuda cepat pergi kemana? Tempat rumahnya Romeo yang ada di kota lain, di Italia. Dan ternyata ketika sampai di sana Romeo juga kaget. Dan Anda tahu, maka akhirnya dia pergi kembali ke tempat daripada Juliet. Dan Anda tahu sebelum ke sana Romeo beli yaitu racun. Kenapa? Karena dia pikir karena Juliet sudah mati, dia pun juga mau mati. Dan Anda tahu saudara, begitu dia jalan berangkat, enggak lama kemudian pembawa berita dari pelayannya Juliet datang. Gara-gara terlambat pembawa beritanya. Hanya selisih sedikit. Anda tahu Romeo akhirnya menjumpai mayat Juliet. Dia pikir sudah mati dan kemudian dia minum racun. Baru dia minum, Julietnya bangun. Dan Anda tahu saudaraku, singkatnya apa? Akhirnya Juliet juga nangis. Lalu dia ambil pisau, Julietnya bunuh diri. Padahal surat pembawa berita itu adalah apa? Supaya nanti
ini pura-pura mati. Nanti setelah dia Juliet sadar akan lari dan akan nikah dengan Romeo di tempat yang lain. Tapi akhirnya bukan happy ending tapi sad ending gara-gara apa? Pembawa beritanya terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua kenapa? Karena waktu itu tidak ada WhatsApp. Seandainya ada WhatsApp, Romeo sudah terima lebih dulu. Oke, kita pura-pura. Nah, aku cuma pura-pura. Anda tahu, gara-gara pembawa beritanya terlambat, akhirnya 2 orang ini mati. Saudara, ini gambaran apa? Pembawa berita adalah saudara dan saya. Kalau ada keluargamu yang belum percaya Yesus, kalau ada saudaraku, teman saudara yang sudah lama mundur dari Tuhan, apakah Anda terlambat membawa berita kabar baik kepada mereka untuk percaya Yesus? Atau kita cuma sibuk kerja tanpa kita mau membawa mereka kepada Yesus? Kalau sampai mereka mati, maka akan ada pertanggungjawaban yang diminta dituntut Tuhan kepada kita. Hari ini senangkan hati Tuhan, miliki inisiatif untuk membuat hati Tuhan semakin bahagia. Karena Tuhan sangat baik. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Amin. Saya kemarin kaget, baru teringat kenapa? Karena hari ini adalah persis 19 tahun Tuhan bawa saya ke Amerika. Kenapa saya ingat? Karena ternyata ponakan saya, anaknya Pak Samuel yang paling kecil, Angel, ulang tahun. Dan langsung dia berkata di WhatsApp keluarga, Encik Lukas nih berarti juga 19 tahun yang lalu ulang tahun ke Amerika. Saya kaget. Kenapa? Karena hari yang sama saya terbang dari Indonesia ke Amerika. Malamnya Bu Foni ya melahirkan Angel. Jadi saya sering lupa tanggal saya berangkat. Tapi Angel selalu ingat. Kenapa? Karena persis saat itulah Encik Lukas berangkat ke Amerika. Ayo jujur, 19 tahun yang lalu saya jomblo, saya cuma bawa 1 koper. Hari ini bawa 1 kontainer saudara. Jujur, ayo betapa banyak kebaikan Tuhan. Maukah Anda balas kebaikan Tuhan lebih lagi? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin, Sokum. Banyak hal inisiatif yang kita bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Inisiatif apa yang harus kita miliki? Inisiatif berguna bagi orang lain. Yang pertama tadi inisiatif apa? Memperbaiki diri sendiri. Yang kedua inisiatif apa? Menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga inisiatif berguna bagi orang lain. Ayat yang terakhir Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Sebagai ayat yang terakhir mari kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat yang kedua. Semua baca, 2, 3. Bertolong-tolonglah. Kurang keras dong, ulang lagi ya dari awal. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ulangi lagi yuk, baca sama-sama. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus ternyata adalah saat kita punya inisiatif untuk menolong orang lain, untuk berguna, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Katakan amin. Saudaraku, mari kita belajar menjadi seperti Bani Isakar yang tahu persis apa yang harus dikerjakan dengan pada waktu yang tepat. Dengan apa? Dengan kita mau berguna bagi orang lain. Galatia 6 ayat yang kedua ini saya baca dalam bahasa sehari-hari begini. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Saudara, saya mau berkata biar di gereja ini semua kita bukan jadi orang yang egois. Bukan jadi orang yang selfish. Pokoknya saya mau ke gereja supaya saya dilayani oleh gereja. Saya dapat keuntungan dari gereja. Saya ditolong oleh gereja. No, saudara itu masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah Kristen dewasa, dia akan berpikir apa? Setiap kali aku ke gereja, aku mau berkontribusi. Apa yang aku bisa tolong. Tidak ada yang amin. Amin.
Apa yang aku bisa bantu. Amin. Loh, amin. Kalau saudara semua egois, yang penting saya begini, yang penting saya gini. Dan Anda don't care dengan gereja, Anda don't care dengan orang lain. Jelas kita tidak mentaati perintah Kristus. Ayo, kalau semua kita cinta gereja ini, maka apapun yang Anda tahu, Anda bisa tolong menanggung beban gereja ini. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Katakan amin. Ada banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk nolong orang. Mari kita punya inisiatif yang berguna bagi orang lain. Miliki inisiatif dimulai dari hal-hal kecil yang akhirnya orang bisa lihat, wow. Saudara, hari Senin kemarin saya dampingi Pastor Jeffrey Rahmat melayani di cabang kita di Colorado. Nah, pesawat terbang dari Philadelphia Airport sebelum memasuki Colorado. Itu tribulent yang cukup kencang, ya, goncang, ya, karena mungkin hampa udara ada tribulent, dan tiba-tiba selesai goncangan keras, ternyata di bagian tengah itu ada satu wanita yang epilepsi. Jadi langsung saudara sampai keluar dari kursinya di lorong dan kelopak. Anda tahu saudaraku, semua orang kaget. Kami pun yang di bagian depan juga lihat. Tapi yang ajaib, Anda tahu, tanpa dikomando, ternyata di antara sekian banyak penumpang ada dokter. Tanpa dikomando, langsung dia buka seatbeltnya dan dia langsung tolong orang tersebut. Jelas pramugari akhirnya kaget dan tanya dulu sama orang pria ini, siapa kamu? Dan dia sebut namanya sebagai dokter dan kemudian diminta kartunya, dia tunjukkan sebentar. Dan Anda tahu, dia lakukan pertolongan pertama untuk orang yang sedang epilepsi itu. Sampai akhirnya mendarat, kita semua nggak boleh turun, suruh nunggu. Kenapa? Karena dari tim medis mulai datang dan akhirnya saudaraku kemudian dengan kursi yang ada rodanya dibawa. Ya, pasien itu diusung dan saya ingat sebelum kami turun, saudaraku, dokter yang nolong itu akhirnya diminta oleh tim medis nama dan juga nomor daripada dokternya dan sebagainya. Dan Anda tahu, maka orang-orang di pesawat sangat berterima kasih. Karena ada orang tanpa diminta tolong. Tapi dia tahu apa yang dia bisa lakukan untuk menolong orang lain. Itu namanya orang punya inisiatif berguna bagi orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Hidup cuman sekali. Maukah saat kita meninggal, kita dikenang orang, hidupnya berguna, berdampak bagi banyak orang. Ataukah ketika kita meninggal, orang mengingat, ini orang paling egois, orang paling pelit, orang paling pokoknya jelek-jelek. No. Ayo, kalau itu kita hari ini berubah. Mari kita punya inisiatif, hidup kita berguna bagi banyak orang. Katakan amin. Dan kebahagiaan bagi saya adalah apa? Bukan cuman saya yang jadi berkat bagi orang lain. Setiap saudara, kalau sampai engkau di kerjaan, engkau tahu itu bukan kerjaanmu, tapi ada temanmu yang sedang butuh pertolongan. Anda dengan senang hati Anda tolong. Saya yakin orang akan melihat ada Yesus dalam diri saudara. Mereka akan tanya, kamu kok baik sekali, kenapa? Karena pendetaku ngajari begitu. Saya yakin hidup kita akan jadi berkat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Bulan depan, siapa yang mau berinisiatif berguna bagi banyak orang? Angkat tangan. Bulan depan, kita mulai ada Philly Spring Clean Up. Ngapain? Bersih sampah kota. Ayo, sudah berkata, ya lah, saya Sabtu mau jalan-jalan Pak. Nah, sederhana saja. Ayo ikut. Nanti semua yang enggak cuman pria-pria, wanita-wanita juga saling membersihkan. Dan saya yakin, saling membersihkan. Saling membersihkan sampah maksud saya, saudaraku. Maka saya yakin hidup kita akan luar biasa. Amin, saudaraku. Inisiatif apa yang harus kita miliki? Yang pertama, inisiatif terus memperbaiki diri sendiri. Yang kedua, inisiatif menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, inisiatif berguna bagi orang lain. Siapa mau punya inisiatif, tahu persis hal-hal apa yang harus dikerjakan yang baik untuk kemajuan bersama dan dengan waktu yang tepat. Maka hidup saudara akan dahsyat
Saya pesan ya, kalau di kerjaan Anda jadi orang yang punya inisiatif, percaya sudah akan dicintai oleh atasan dan orang-orang sekitarmu akan terus suka dengan saudara. Katakan amin. Ya, percaya dalam pelayanan sudah punya inisiatif. Ketika Anda lihat ada apa yang bisa ditolong, apa yang Anda perlu lakukan, saya yakin sudah akan jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Ayo kita beri bersama-sama, datang pada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ketika kita terus punya inisiatif, menyenangkan hati Tuhan, memperbaiki diri sendiri, berguna bagi orang lain, maka percaya hidup kita akan dahsyat. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Angkat tanganmu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. miliki inisiatif Kau bersamaku melakukan apa yang baik, yang benar, yang harus dilakukan. di bukti kebesaran-Mu. Melakukan dengan waktu yang tepat. Melakukan walaupun belum ada yang memerintahkan. Tetapi kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu demi perbaikan diri sendiri, menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi orang lain, mari kerjakan kebesaran-Mu. Siapa malam ini mau didoakan supaya Tuhan memberi inisiatif ilahi, Roh Kudus memberikan ide-ide kreatif, inisiatif di Bani Isyakar, dan Anda mau alami mujizat, pertolongan Tuhan, majulah ke depan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku Menggenapi firman-Mu. amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saudara saja katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah. Haleluya.
Mari semua berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Saya minta Jeffrey berdoa. Dan mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Malam ini Tuhan kami percaya Tuhan, kami pulang kami gak sama lagi Tuhan. Mulai malam ini Tuhan dan sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau memiliki inisiatif Tuhan, untuk supaya kami terus memperbaiki diri kami sendiri dari hari ke hari Tuhan. Dan juga kami mau menyenangkan hati-Mu senantiasa, dan kami mau jadi hidup menjadi berkat bagi orang lain juga Tuhan. Bapa, biar Tuhan Roh Kudus yang menguatkan hidup kami, Roh Kudus yang memetraikan Tuhan firman ini Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu, dan juga Tuhan saat ini kami mengembalikan apa menjadi milik-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan dengan terpaksa, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang percaya menerima berkat Tuhan yang terbaik, katakan amin. Amin. Sampai kita siapkan persembahan kita, sudah boleh duduk kembali. Saudara, hari Minggu kita akan belajar kembali firman Tuhan, bagaimana kita terus menjadi orang yang berbuah lebat bagi Tuhan. Tadi Bu Shelly menemukan ada amplop, ada isinya uang. Kalau ada saudara yang merasa kehilangan amplop isinya uang, nanti bisa ketemu sama Bu Shelly dan akan disuruh tahu dulu uangnya jumlahnya berapa. Jadi tahu persis apa betul saudara ya. Baik, yuk kita akan memberi persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Hey. Oh. Mari bersama-sama kita bernyanyi. Hey, hey. Oh. Yang sudah memberikan saya undang untuk bangkit berdiri. Masa laluku telah dirimba saudaramu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Katakan mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Bersama katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah pada apa yang di depan.
kemenangan yang darimu. Sama-sama katakan, hey hey, sekali lagi, oh. Mari semua orang yang percaya kita mengangkat tinggi tangan kita siap menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan memberikan inspirasi-inspirasi, inisiatif yang ajaib yang turun dari sorga mulai malam hari ini ke dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang skillful, orang yang multi talent, orang yang punya keterampilan, sehingga kita menjadi orang yang cakap yang dapat berdiri di depan raja-raja dan pembesar-pembesar dunia, dan kita akan memberitakan nama Yesus dengan lebih powerful lagi, dan setiap tanda mujizat yang ajaib akan menyertai kehidupan setiap kita, dan mulai hari ini sampai seterusnya hidup kita tidak akan pernah sama lagi, karena roh yang excellent itu yang diam di dalam hidup kita. Dan berkati juga makanan minuman yang akan kami nikmati, kuduskan, dan juga ketika kami kembali pulang ke rumah tangga masing-masing, berkat Tuhan akan mengiringi hidup kami, dan tidak pernah ditinggalkan orang yang percaya yang memanggil nama Tuhan. Kami akan alami keajaiban-keajaiban, kami terima setiap mujizat demi mujizat, dan juga setiap jawaban doa kami sudah terima di dalam nama Yesus. Mari yang sepakat sama-sama katakan, amin.